kadang nanti ragamkan maka sekarang. Oh, masih punya masak sendiri-sendiri. Masing-masing. Beda-beda. Tiga dusun. Sumber dari Banjar Baru dan rombongan yang terhormat Bapak Kepala Desa Batu Mulia, yang terhormat Ketua DPRD beserta anggotanya, yang kami hormati beserta pelatihan penyelenggaraan jenazah yang berbahagia. Sebelum memulai pelatihan ini, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Acara selanjutnya laporan Kepala Desa Batu Mulia kepada Bapak Masuki kami persilakan. Pada pesantren ini Banjar Baru yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Camat Tanipatan, yang kami hormati Bapak Ketua DPD dan anggota dan seluruh peserta pelatihan penyelenggaraan jenazah yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruangan kantor Desa Batu Mulia, yaitu untuk melaksanakan program dari pemerintah desa, yaitu pelatihan penyelenggaraan jenazah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, menjaga anda yang kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, tentunya harapan kami dengan mengadakan pelatihan penyelenggaraan jenazah, kami mengharapkan supaya seluruh peserta nantinya bisa mengikuti dengan baik. Kami memang bukan berarti mengajak sampai ikut melaksanakan pelatihan penyelenggaraan jenazah ini sampai tidak bisa, bukan. Tapi karena ini adalah fardu kifayah dan tentunya kami juga mempunyai peran penting untuk desa supaya penyelenggaraan jenazah itu bisa lebih baik dan lebih sempurna. Karena dalam penyelenggaraan jenazah itu bukan menggunakan tata cara adat, tapi diatur dalam aturan agama Islam yang diatur dalam dituangkan di hadis dan kitab-kitab yang sudah dikarang oleh para alim ulama yang sudah masyhur, sehingga nantinya yang kita laksanakan ini benar menurut ajaran agama Islam. Jadi memang jauh-jauh kami undang Ustaz Taufik Rahman ini, kebetulan memang ahlinya dalam penyelenggaraan jenazah, dan dia tidak hanya di sini saja, bahkan beliau melakukan dengan 200 orang yang untuk wilayah Banjarmasin. Beliau adalah ahlinya, dan tentunya harapan kami
sampai bisa mengikuti pelatihan ini dengan baik dan nantinya bisa kita praktekkan pada apabila ada warga kita yang berduka. Tentunya itu yang menjadi harapan kami dan itu adalah yang menjadi harapan dari program kami kepada para peserta. Mungkin itu saja, kami tidak panjang lebar. Apabila ada kesalahan atau khilafan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita muliakan Pak Ustadz Taufikur Rahman. Kalau salah menyebut ngaran, selaku kali ini sebagai narasumber dan rombongan dari Pondok Pesantren Darul Ilmi, dan yang hormati Pak Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa, yang hormati juga Pak Ketua BPD beserta jajaran anggota BPD, Ibu Mulia, kemudian Bapak Ibu peserta pelatihan penyelenggaraan jenazah di Desa Batu Mulia. Alhamdulillahirobbilalamin, Allah SWT bahwa sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat bersilaturahmi di sini sekaligus mengikuti kegiatan pelatihan penyelenggaraan jenazah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Salawat dan salam seyogianya juga semoga tercurah dari Nabi Sallallahu keluarga beliau, umat beliau yang di zaman, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk nantinya mendapat syafaat dari akhirat. Amin. Lalu yang hormati, terus sangat mengapresiasi kegiatan ini, apalagi ini kegiatan diselenggarakan oleh pemerintah desa, diinisiasi. Harapannya memang seperti itu. Artinya pemerintah desa juga sebenarnya punya tanggung jawab dan kewajiban, tidak hanya ibaratnya kalau mengelola desa, membangun desa itu tidak hanya yang dibangun itu bangunan fisik saja, bangun jalan dan sebagainya. Harapannya juga dibangun manusianya. Syukur-syukur tidak hanya di dunia juga dipersiapkan untuk nanti dampaknya ke akhiratnya juga. Artinya lengkap dunia akhirat. Ya alhamdulillah. Dan ini kegiatan ini juga kaitannya ke kita mempersiapkan untuk mengantar kaitannya dengan akhirat. Karena ini kalau penyelenggaraan jenazah ini kan umat Islam merupakan wajib hukumnya, wajib fardu kifayah. Paling nggak ada sekelompok yang bisa menyelenggarakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam yang sudah ditentukan sesuai syariatnya. Walaupun di sini ini pesertanya para dari para rukun kematian. Nah harapannya kegiatan ini ya seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, bukan berarti ya selama ini memang sudah terselenggarakan, sudah jalan setiap ada yang kematian sudah ada yang mengurus, Ustaz, ada yang mengurus. Cuma memang hari ini kegiatan ini selain memang ini memang kewajiban pemerintah desa untuk menunaikan kewajibannya, juga sekaligus ya pemantapan dalam proses penyelenggaraan jenazah kayak apa sebujurnya, kayak apa yang betul sesuai dengan syariat yang memang sudah ditentukan. Karena kita semuanya ini kan nantinya dia itu camat semuanya, calon mati semua. Ya, maka ketika mati itu ada hak-hak yang yang hidup masih punya kewajiban untuk menunaikan yang meninggal atau jenazah. Salah satunya ya haknya ya dimandi, dikafani sampai dengan disolati. Hari ini kegiatannya penyelenggaraan jenazah
ketiga hal itu Pak Ustadz ya. Tidak hanya memandikan, sampai mengkafani, sampai menyolatkan, sampai menguburkan. Nah itu intinya hubungan kiannya orang-orang terpilih loh, terpilih, ya kan? Fardu kifayah ini kalau tidak ada yang menyelenggarakan kita dosa bertahan. Nah bulan kiannya yang terpilih, orang-orang terpilih yang menyelenggarakan menunaikan kewajiban kampungannya. Jadi bulan kian yang terpilih, harapannya ketika melaksanakan, seharusnya berterima kasih yang lain yang ada menyelenggarakan ini kan. Kalau tidak ada yang menyelenggarakan maka sekampungan berusaha. Nah bulan kian ini menjadi orang terpilih, harapannya silakan diikuti dengan baik kegiatan ini. Mudah-mudahan kalau yang sudah bisa kan nanti semakin paham dan menambah wawasan, belajar kembali. Kalau bagi yang belum, ya ini merupakan tambahan pengetahuan. Nah harapannya ini lo melihat yang anum-anum kena sedikit, ya tapi anum-anum beratan karena yang supaya ada regenerasi gitu. Kalau yang belum itu yang anum-anum, kalau yang tua-tua karena yang bisa yang tua bertahan, sunatullahnya itu yang tua, seringnya itu yang tua itu yang berdahulu. Tapi belum tentu juga karena sering juga yang anom. Nah kalau yang bisa yang tua-tua kita buan sinin berdahulu, yang anomnya belum bisa kan, siapa yang menyelenggarakan buatnya sekampungan yang bisa ya, agak seperti itu. Nah mungkin kegiatan ini sekali lagi sangat mengapresiasi dari pemerintah desa yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan diberikan manfaat, dan juga terima kasih ke Pak Ustadz yang jauh-jauh dari Banjarbaru, masuk Banjarbaru, ke sini untuk berbagi ilmu, untuk memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa beri manfaat bagi kita secara khusus juga pada umumnya untuk seluruh desa Batu Mulia. Dan maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan penyelenggaraan jenazah di Desa Batu Mulia tahun 2021 secara resmi ulun nyatakan dibuka. Mudah-mudahan kegiatan bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Amin. Dan ulun akhiri dari ulun, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kurangan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa. Kami mohon kepada Ustaz Taufik Rahman memimpin doa. Pada Ustaz persilakan. Binniyati sihah wa afiyah wa barakatuh fil bahri fadil hajatana fi dunya wa fi kulli sadaqah ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam ajma'in. Allahumma ij'alna bihudaka waj'alna mimman yusarifu ridhaka wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa 'amran wa asra rasulullah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi zidna 'ilma, Rabbi zidna 'ilma, Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Cara selanjutnya itu kita bisa sejenak menikmati hidangan yang disediakan, dan selanjutnya setelah istirahat kami minta langsung kepada Ustadz untuk memimpin kegiatan selanjutnya. Saya membawa acara, mohon maaf apabila dalam penyampaian kata saya yang salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi mengenai apa nih sudah juga ya Pak
Terusnya kita. Setelah selesai memandikan jenazah, maka hamparkanlah alas kain balai, kemudian di atasnya diletakkan tali pengikat, lalu kain kafannya senongkan ini, paham ya sudah. Setelah itu bagilah juga 2 bungkus kapas jadi 7 bagian sudah. Kemudian kain kafan dimulai sebelah kanan yang paling atas. Membersihkan mulut, Bapak. Hidung, mayit juga sunat. Membersihkan mulut, mayit juga sunat. Sebelum wudu membersihkan tangan juga mayit sunat. Habis itu membasuh muka, dibacain juga Allahumma bayyit wajhahu yaumatul wujuh. Ayo mama akan coba kan? Gak paham ya? Oh inilah persyaratan untuk akhirnya Bang. Nah itulah makanya pemandiannya mulai wah ini amalkan bacaan membasuh anggota. Kita nggak dia melakukan ke mayit membasuh tangan apa bacaannya? Allahumma kita bahu biyamini. Ya, itu kan kalau kita kalau mayit kan diganti domirnya. Allahumma kita bahu biyaminihi. Ya Allah berikan kitabnya dengan tangan kanannya. Ya Allah, Allahumma la kita bahu bisimali wala min wara'i dhahri. Itu mayit kita bacakan itu. Ya Allah jangan berikan kitab dengan tangan kirinya. Allahumma harim sya'rahu. Ya Allah, kalau kita nanti itu Pak Allahumma harim sya'ri ya Allah. Ya Allah haramkan api neraka kepalanya. Kita bacakan juga itu Allahumma harim sya'rahu anin nar. Ya Allah, itu banyak kaki apa? Allahumma tsabbit qadamahu 'ala sirat yauma tazilu bil aqdam. Ya Allah tetapkan kakinya untuk titian di siratal mustaqim. Itu doa semuanya untuk mayit. Ya Allah, makanya kita tuh harus mengamalkan yang pemandian mayit ini untuk kita akhirnya kita ingat untuk ke mayit. Ya Allah tinggal mengganti domirnya aja. Cuman di sini kan ada buat di kitabnya. Ini nak aja kada ingat malah. Itu doa semuanya. Itu jadi Imam Ghazali ketika orang berwudu kayak itu maka ingat itu wudu zahiran batinan. Wudu zahirnya dia kalau untuk sembahyang zahir. Selesai fikihnya wudu batin ini berdoa seperti itu, bersih batin dia, bersih batin kita. Karena kita waktu itu wudu itu ingat Tuhan. Ketika kita wudu ingat Tuhan, sembahyangnya pun ingat Tuhan. Ketika wudunya kan ingat Tuhan, keingetan hutang, sembahyangnya keingetan hutang. Cuman pilihannya ada juga ini bakal satu sisa-sisa urut. Nah, itu sisa urut. Sisa urut, ya lah. Dia bingung nih teman-teman. Nah, ini kan nukar yang langsung jadi loh, jadi orang tua lainnya dia ditataknya, jadi kan seperti ini. Padahal terus pakai ini kita udah pakai jual langsung kayak ini aja ya Allah. Jadi haji jual nah, pokoknya kan menutupi ininya. Nah, ya kan sampai sini. Nah, dari susu kan sampai sini. Ini sudah dihitung 1, 2, nah, adalah 3. 4 bajunya, 5 serudungnya. Jadi serudung itu dihitung 5 ini itu 5 lapis tuh. Kalau Ustaz, kalau pakai kain pinggang dikurangi nggak itu? Oh dikurangi, yang lebih kan? Jadi kain pinggang tuh masuk 2. Nah lalu 2 bagian kita rabit untuk mengolah tali pocong. Nah coba kita rabit nih. Tali pocong tuh kalau kita ambil dari sisi-sisi sini nah. Nah kita sudah rapitin nah. Ambil satu-satu. Atau dari sini udah juga. Itu dari sini aja nih. Jadi ini dijahit. Nah, ya Pak. Ya udah. Dijahit. Mana nih? Jahitnya udah. Nah, jadi lawasnya yang menjahit nih Pak. Jadi punya nuker yang sudah jadi menjahit kan mudah, lebih praktis. Menjahit ini kalau ada tukang jahit langsung aja ke tukang jahit. Itu lebih praktis, lebih mudah daripada Kalau yang ada tukang jahit, ini yang menjahitakan ini jangan pemandian, lambat. Siapa yang kita suruh? Acil-acil yang kembang. Kita. Ya kalau kita tahu yang lain. Ayo.
Jahit. Berarti yang dua belum dijahit. Jadi dijahit supaya lebar kan? Kalau yang ini kan ada muat kan? Nah ada muat, jadi kita tambahin ini tadi. Nah menambah ini sisi yang berabitnya, kalau ini kan baik nah jangan. Jadi yang ininya. Nah yang penting tak aja jahit jalur itu jalan supaya cepat. Yang penting berikit. Al-muhim yang penting berikit. Nah ini juga. Nah ini juga. Dua daerah. Dua untuk naik kalonnya. Ini kita ulah baju ya Allah. Yang bagian yang ketiga kita ulah baju kurung. Kalaunya kadang baju kurung, maka ini ambil dua, sambil bagian, diulah nanti itu jahit ulang, ini buting jahitnya. Kalau diulah baju kurung kan lebih banyak lebihannya. Nah, kita ulah baju kurung. Nah, habis nih, gunting, kuning. Nah, gunting pulang ke bawah. Satu aja. Rata-rata, lagi. Gas sama kurung. Ya. Nah ini dia sampai cukup orang mana nih? Nah yang ini udah masukkan ini. Nah ya udah. Sampai ke bawah, sampai ke sini dulu kan? Bibirnya nih, masuk dia sudah. Maka ditambahi anu ulang nih baju dalaman apa lapisan dalam. Ini baju kurungan. Maka berapa yuk? 3 lah, tuh 2, 3 lapis sudah. 3 lapis. Kalau bibirnya suruh dong 5 deh. Nah lalu ini sisanya. Ini Kemudian sisanya ini. Maka kita ulah banyak sisanya, malah punya pakai baju kurung banyak sisanya. Jadi kita ulah apa namanya tali berapa 5 atau 6. Ulun biasanya 5 aja bang. 1. Nah yang menurut kain yang larang ini dirambitnya nyaman nah. Coba nang rumah layak benar. 2. Ya. Nah, 5 dikit ya. Oh, salah. Salah. Nah, 5 jadi sudah. Habis itu kita olah apanya lagi yo. Kita olah cawat. Cawat nih kandarannya. Cawat tuh sekira 4 kilan. Coba 1, 2, 3, 4. Pas dulu nih kalau kayak ini ampas nah ini pas 4 kilan nih kalau yang lebar nih kita ambil lebarnya bukan ambil panjangnya. Jadi ya Allah ya terus kira-kira ini buat biar ini permulaan ini yo cawatnya apakah juga saya mau? hah? Langsung Oh ya kan. Kalau cawat ini dia akan jebernya tangan 2. Nah, ya kata kualitasnya ini ada baik. Kalau pada baik kayak juga ada ujung kotak ya mas. Nah, 3.
Nah, ya lah. 4 5 6. Nah, 7 nabinya yang benernya lo kepala ya kan muha. Labihannya ini kesan nano hidung dan telinga, labihannya ini kesan gini nah. Ini dikabasi. Ini. Ini teman anunya kapasnya termasuk yang ada baik. Anggaplah yang baik aja lah. Nah ini dijahit doang nih, dijahitnya asal berikat aja. Asal berikat aja karena kan masuk ke situ ya. Ini asal berikat jawabnya. Nah jawabnya. Apa juga? Apa lagi sisanya? Banyak sisanya kan? Nah kalau harus begini ya nih. Olah Rodong segitiga ada. Segitiga. Ya lah. Nah ini penting. Kemudian kalau doang ya apa aja? Ya. Nah, ini kan rambut bebinian itu kan sukat di apa? Di anyam 3. Di anyam 3. Itu sukat tuh dikepang lah, dikepangnya. Di apa? Di anyam main. Di anyam 3. Itu masuk ke sini, ya lah. Nah. Jadi ini kan karena dipotong sini buat tali, lalu dijarat, ya lah. Di sini dipotong, masukkan tali ini, kau menjarat sini ya. Cuma semua jaratan dilepas lah ketika dikubur. Makruh hukumnya, makruh aja bang, ada haram. Seamunya masih ada jaratan di mayit, itu dilepas semuanya, semua jaratan ketika dikubur loh. Ini apa sih? Suruh habis itu cabut sudah lah. Sisa-sisanya ini mau hanoin lah, sarung tangan. Iya, udah. Ini air memusuk aja. Iya, air memusuk kan mandi. Yang pakai sabun tuh mandi pekubal ya. Kalau yang mandi mayit kan penggusukan lagi. Mandi pekubal aja yang gusuk nih. Kalau mandi mayit itu cuma simpul ya. Nah, 4 pas ya lah. Umpamanya keluarganya gusukin. Habis lah, apa lagi? Labihan apa kalau ini itu binian dia lah. Anunya gasan atasan kain atasan. Nah, sampai lutut ada, sampai lutut. Nah, labihan dimandikannya mandi jenazah cukup dibasuh ya lah. Pendapat yang menjadikan mazhab di kalangan Syafi'i karena hukum memandikan lebih ringan ketimbang mensolatkan karenanya orang mati kafir zimmi dimandikan tapi tidak boleh disolatkan. Orang kafir zimmi itu dimandikan boleh. Orang Kristen tapi tidak ada memerangi kita boleh kita memandikan. Tapi kalau mensolatkan tidak boleh. Dan memandikannya pun jangan dibacakan doa-doa. Karena orang kafir ada boleh doa yang dengan doa-doa keselamatan karena ini sudah kafir ya Allah. Nah itu doa. Dimandikan biasa aja, tapi mau disolatkan tidak boleh. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Hah? Bunuh diri. Itu kalau menurut syariatnya masih dimandikan. Ya lah.
Ada guru yang mendengar ya orang mati mabuk itu ada boleh 4 ya, ya lah. Ada boleh disolatkan, ada boleh dimatikan, ada boleh dikuburkan. Masa apa yang mengharap? Kalau menurut fikihnya itu selama ini ada kafir boleh dimandikan dan disolatkan. Kenapa tidak ada itu? Itu pembahasan tasawuf. Guru bakti, kalau tahu guru bakti itu karena bahasanya bahasa tasawuf itu bukan fikih. Ya lah. Saking bahayanya adalah orang yang mati dalam keadaan mabuk sebelum 40 hari ya. Nah, itu babnya bab keharaman tentang masalah khamar. Saking bahayanya loh, ya lah. Tapi kalau yang fikihnya itu orang hidup masih tetap selama dia masih beriman. Ya lah. Orang kafir tadi jangan boleh dimandiin, ya lah. Orang kafir boleh cuman disolatkan boleh. Orang yang mabuk ini dimandiin dan disolatkan selama ini kada nyata kafirnya. Amuninya tetap Islam boleh dimandiin dan boleh disolati. Kalau dimandiin dan disolati kita yang hidup berdosa. Nah, kayak itu kan. Ya, ada lagi. Berapa bulan? Oh, ada itu juga sudah. Iya. Nah, 4 bulan aja karena tanda-tanda kehidupan itu sudah juga kan? Ada dimandi juga, ada disolati juga. Dalam mau kayak sakit apa ya kan disemandi kan disolat, ini lebih cepat masuk surga daripada kita yang hidup. Karena berdosa ya Allah, kalau suruh mikir hantu bayarnya Pak. Yang dipikirkan tuh kita sudah yang ada kan? Kan baru terkadang ngira agamanya tapi perang ilmunya sudah kan? Sudah kan? Ya kalau gantung ya Pak? Hah? Bunuh diri seperti biasa juga, dimandikan dan disolatkan. Dipacul ininya ya lah. Iya. Urusan inya, Tuhan, inya, ya lah. Inya bunuh diri itu kan putus dari rahmat Tuhan, dosa besar tuh lah. Bunuh diri itu dosa besar, bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah di akhirat. Ya lah, ini pang urusan dunianya lepas, hutang ada lagi, banyak hutang malah, tapi bunuh diri. Ibarat ini, padahal di akhiratnya mendapat dosa yang besar lah. Dosa besar tuh bunuh diri tuh. Ada lagi? Hah? Wajib dimandikan selama ini masih Islam. Ya lah. Selama dia masih beragama Islam wajib dimandikan. Nah, lalu kita apa di sini anunya? Kita tikar dulu, kita aja ini lah. Bukan ini dulu. Anunya dulu. Kalinya dulu. Pocongan 1, bahu 1. Nama lagi. Pinggul 1, landau 1. Landau ini kan Gentol. bahasa Mantapura landau. Gentol. Engkol sanak. Kentol, Zat. Kentol. Ya. Bukan kontol. Jahitnya di muka, ya di depan supaya rapi. Ya di atas posisinya. Tahu saya mana? Ini kan jahitannya di atas, yang kedua jahitannya di bawah, ya lah, supaya kada kelihatan namanya. Jahitannya Supaya kada kelihatan, supaya rapi. Nah, ya lah. Mana lagi? Mana bajunya? Tiga ini kan lama. Ando.
Memasang ini kan bisa dipasang di apa? Di pemandiannya, ya kalau atau memasang di sini orang nanjak langsung di pemandian Pak kalau pasang. Jadi ada kisah sama kisah ini. Nah, ya kalau ini kita taburi kapur baru sama cendana semuanya. Ya kalau cendana semuanya. Lalu ini masuk sini. Sebelum masuk kan mandi dulu ya lah. Mandi dulu. Mandi dulu sini dulu. Pas erong adus tuh. Berapa? Pakai aqua Ustaz. Pakai aqua. Berapa? Ayo. Airnya kau jadi deh. Pokoknya ini madhep kiblat batisnya. Madhep kiblat batisnya. Batisnya madhep kiblat. Dasi teng mriko. Nggih. Sikile. Berarti anu nih. Sikile kan madhep kiblat. Oh. Dasi ning sor lah. Kiblat mana kiblat? Kiblatnya miring hari. Kuale. Sikilmu rono sikilmu. Ya. Arah kiblat. Sikilmu ini kiblat put. Ujung rono. Mantap kiblatnya gini. Kayak gini. Ya. Kiblatnya ra miring didik ta? Iya, kaki. Iya. Ya sudah berarti berapa? Nah, kaki itu mah yang menghadap kiblat, jalan bukan kepalanya, menghadap kiblat kakinya. Ada foto. Sampai nih. Jadi ini kita mandi biasa dulu ya, disinguri. Ada sabun ya, sabunnya dibagi 4, ditatak 4. Apa mau itu? Nah, set, jalan nah. Ini mandi mau kubal aja dulu, mandi bersih. Yang perlu diperhatikan apa tadi? Handiplas, ya, getah handiplas dan darah-darah yang kering. Nah, ya Allah, nah. Nah, ini di apa? Karena kalau orang yang kada bersembahyang itu, ininya lendirnya banyak sininya, semuanya. Amonya ada sesuatu yang kada baik, itu wajib kita amanah, jangan dikisahkan. Kalau ada yang baik, bagus dikisahkan. Woi, ketahuilah ya si anu ya harum banget mayitnya, boleh kita kisahkan mah yang baik, tapi yang kada baik harus tutup rapat-rapat. Tutup rapat-rapat untung yang kada baik itu ada apakah ya Pak. Jadi ini dibersihi dulu, nah set. Ini kan pakai tapi bahaya ya Pak. Malah gedek puput tuh lah, malah tiga puput sih. Ingat, pemandian kada boleh melihat aurat. Pemandian kada boleh melihat aurat mayit, maka menyapunya kayak itu aja nah. Nah, binian kalakian kada boleh kita melihat mayit aurat mayit. Makanya keluarganya harus sempat ya kalau ketika membersih ini keluarganya, ketika membersih tubuhnya keluarganya juga. Kita nang sini aja nah. Nah, yalah, bantu main ini. Hah? Iya, harus ini. Cuma kita membersihin. Nah. Ini sampai ke sini ada Bapak, ya kalau lakian nih lah. Kalau lakian kan tikas pusat ada Bapak. Nah, kita bersih ya kalau. Nah, kita bersih kuku-kukunya ya kalau. Boleh dipotong lah Pak, misalnya. Boleh, betul. Boleh. Ada yang mengatakan boleh ada ya. Ada yang ada biasanya tuh yang menggunakan mana tuh Pak? Sirih, daun sirih. Daun sirih. Apa itu? Buat membersihkan aja Pak, membuat bersihkan kuku. Apa Pak? Orang betato Bang ya Pak? Nah, ya. Wih. Itu ada di kitab ulun gitu juga. Orang betato itu orang betato sahaja di mandi.
Karena tato itu kan di dalam kalau sedangkan kita membasuh kulit luar. Masalah dosanya ini yang nanggung, bukan kita. Bertato itu haram hukumnya. Nah, pertama bertato itu hukumnya haram. Selama kada dibuangin ya masih haram. Ya kalau adapun inya bu'udu mandi wajib itu masih sah selama tatonya itu di dalam. Tapi kalau nya tato Hello Kitty itu wajib dibuangin. Yang bertempel. Tato mainan lah. Tato mainan nih. Mana boleh lagian lah. Nah kalau nyebat tindik itu harus banyu harus masuk di lubangnya, dipacul tindiknya. Kan berat-berat. Yang sokol gitu. Apa-apa yang menegah banyu, sesuatu yang kawan di kuritis. Bahasanya paham lah. Sesuatu yang kawan di kuritis apa? Di loh, di apa? Sesuatu yang kawan dikikis itu menegah banyu. Sesuatu yang kawan dikikis itu menegah banyu seperti apa tadi? Kotek. Ya kalau tato Hello Kitty. Habis itu pulang step egg. Mana? Oh, nah, nanti bersih kan? Bersih. Bersih dah, alhamdulillah ulang lah. Ayo doa Allah majalna wa di sini mano. Anak di sini. Sini ya kalau kita cawati. Popok itu. Jelek. Ini di apa di Kampung Barusi dan di Nui ya Pak. Nah, itu ambil lagi kapasnya.